dikasih kursus menjahit, perlengkapannya dilengkapin, plus dapat uang pula. Jadinya kayaknya oh my god, ini tuh kayak double bonus banget kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Puput Pratiwi. Dan sekarang aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya buat ngedapetin kursus gratis yang dari pemerintah, khususnya menjahit sih. Karena aku kemarin 2 kali sempet ikutan program yang gratis ini dari pemerintah. Dan ini bener-bener full gratis, bahkan ada duitnya gitu kan ya. Jadi bagi kalian yang penasaran, kalian tonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu YouTube channel aku. Jadi sebelumnya aku bakal cerita dulu kayak gimana awalnya aku sampai akhirnya aku tahu bahwasanya ada program pemerintah yang gratis ini. Aku nggak tahu ya, ini harusnya sih di semua kota itu ada pastinya, karena ini program pemerintah, nggak mungkin kan cuma di kota aku aja gitu. Nah, jadi awalnya itu aku bener-bener taunya itu dari kakak ipar aku, karena kemarin tuh kan aku emang barusan merit, terus aku resign dari kerja, kayak bingung gitu kan, nggak kerja lagi, terus mau ngapain juga di rumah, kayak cuman ngerjain suami aja tuh kan cuman bosan ya. Nah, jadi aku kayak cari-cari kegiatan itu apa yang bisa aku lakuin selain kerja, karena kalau misalnya kerja itu kan full day banget. Lanjut, singkat cerita tuh kakak iparku langsung ngabarin gitu kan, karena dia kayak ikut program PKK gitu. Aku nggak ngerti ya program PKK itu sebenarnya apa. Pokoknya dia sering ikut yang perkumpulan ibu-ibu yang di kantor balai desa itu lah. Aku nggak ngerti kumpulannya apa. Yang penting aku dapat informasi dari dia ngajakin aku gitu, Put mau nggak ikut apa namanya, ikut kursus gratis, kata dia gitu. Programnya sih ada banyak ya waktu itu, nggak cuma menjahit aja. Ada tata boga, terus ada tata rias, terus ada kayak apa ya, nyulam atau bordir gitu, aku lupa. Pokoknya ada beberapa program kayak gitu. Nah, terus aku kayak tanpa berpikir panjang langsung ya udah Kak, ayo ikut. Terus dia nyariin aku buat ngumpulin fotokopi KTP, terus fotokopi KK, terus sama pas foto. Pas fotonya kalau nggak salah yang 3x4, 2 lembar gituan ya. Kalau nggak salah itu sih berkasnya. Nah, itu kita itu daftarnya itu dari kantor kepala desa tempat kami tinggal. Nah, jadi sebenarnya di kantor balai desa itu kita cuma daftar aja gitu loh, belum dipastiin bahwasanya kita bisa ikut, karena yang milih itu yang milih orang, nggak semua yang daftar itu bisa ikut program gratis ini. Intinya sih kayak diseleksi lagi, dipilih lagi siapa-siapa aja yang bakalan ikut. Tapi aku nggak ngerti ya, mereka itu patokannya apa gitu nyeleksi kita, aku juga kurang ngerti. Nah, singkat cerita aku daftar lah waktu itu sama kakakku di kantor kepala desa. Aku daftar menjahit karena emang dari awal aku pengen kan bisa jahit. Terus kakak iparku juga ikutan gitu loh. Jadi sebulan setelah aku daftar yang di kepala desa itu, aku baru dihubungin gitu sama pihak penyelenggaranya. Nah, jadi yang aku tahu sebagai yang aku tahu gitu ya, pihak penyelenggaranya itu ada bisa dari LKP, tau lah ya, LKP lembaga kursus dan pelatihan kayak gitu. Pokoknya LKP yang menjahit gitu. Terus yang di aku ini, aku itu dari SKB. Kalau SKB itu apa ya, dia kayak lembaga sekolah non formal gitu. Dia kayak di dalamnya itu ada lembaga kursus, ada untuk yang ngambil paket B, paket C, terus ada PAUD-nya juga. Jadi dia kayak emang lembaga sekolah non formal gitu sih. Nah, aku tuh ikutnya yang di situ, yang di SKB-nya itu. Terus pihak SKB-nya itu nelfon aku kan, dia kayak ngejelasin gitu, ini dari pihak SKB. Terus dia bilang konfirmasi juga kan bahwasanya aku ada kan sebulan yang lalu daftar di kursus menjahit gratis programnya pemerintah ini. Aku bilang iya bu, aku bilang kayak gitu kan. Nah, terus dia juga ngejelasin aku bersedia nggak ngikuti program pelatihan ini selama 3 bulan, dan konsekuensinya aku nggak boleh berhenti di tengah jalan. Kalau misalnya aku berhenti di tengah jalan, aku bakal didenda gitu loh. Aku nggak tahu sih, mungkin itu bentuk ketegasan aja dari mereka, karena kan ini sifatnya gratis ya. Kayak orang tuh banyak kan sepele gitu mungkin kali ya, di yang lalu-lalu tuh kayak gitu mungkin kali. Jadi mereka buat ketegasan, kalau misalnya berhenti di tengah jalan mereka bakal denda gitu. Jadi nggak ada yang
semena-mena gitu lah, mentang-mentang ini gratis ya udah terserah lah mau berhenti. Terus ibu itu juga langsung ngejelasin kan, ini programnya itu selama 3 bulan, kegiatannya itu seminggu 3 kali. Nah itu waktunya itu cuman berapa ya, 4 atau 5 jam gitu sekali pertemuan, aku lupa, kayaknya segitu lah, 4 atau 5 jaman gitu. Nah terus aku ditentuin tanggal sekian harus datang, bakal ada acara pembukaan dan rapat dulu untuk nentuin hari-hari si kursusnya itu. Nah tibalah pada saat hari pembukaan kursusnya. Aku agak agak amazed juga gitu ya, ternyata yang ikut kursus itu dari berbagai kalangan dan usia, nggak cuman yang muda-muda aja. Bahkan waktu itu yang seletingan aku ikut kursus itu ada ibu-ibu yang umuran 30 sampai bahkan yang 40-an tahun itu masih ikut kursus. Yang aku tahu, program kursus menjahit gratis yang dari pemerintah ini tujuannya mungkin untuk memberdayakan para ibu-ibu supaya bisa membantu perekonomian keluarga gitu loh. Biar nggak cuman bapak-bapaknya aja gitu yang kerja, ibu-ibunya walaupun di rumah juga bisa bantuin kerja. Jadi kayak ada keterampilan yang dikasih pemerintah secara gratis kepada ibu-ibu, biar ibu-ibu ini belajar nih, biar bisa nantinya buka usaha di rumahnya masing-masing. Aku sih di tagnya tuh kayak gitu ya. Nah, jadilah pada saat waktu pembukaan itu kita itu kayak di voting gitu, harinya mau apa aja, jamnya mau yang pagi atau mau yang sore. Nah, kayak waktu itu kita pilih di tengah-tengah yang siangan gitu, nggak terlalu pagi dan nggak terlalu sorean juga. Terus si pihak penyelenggara juga mereka itu kayak datengin atau ngebayar guru menjahit gitu sih. Kebetulan waktu itu guru menjahitnya itu dari LKP, dan ibu itu di rumahnya emang punya LKP sendiri. Jadi dia kayak di LKP-nya di rumahnya juga punya murid yang kayak kami, terus dia ngajar juga di kami kayak gitu. Nah jadi emang belajarnya itu bener-bener dari nol, bahkan ngedayung mesin juga kami pada saat itu belum pada mengerti, hanya 1-2 orang aja yang emang udah ngerti. Terus program ini emang bener-bener pure gratis, bahkan kita tuh dikasih uang, kayak ada uang komisinya gitu loh. Uang komisinya itu kayak pihak penyelenggara bilangnya itu sih kayak uang transport gitu, emang nggak banyak jumlahnya, kalau nggak salah cuman berapa ya, 15 ribuan gitu kayaknya sekali pertemuan, dikaliin 3 bulanan gitu. Pokoknya kalau ditotalin waktu itu aku dapatnya itu kurang lebih 500 ribuan lah gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak datang atau kita absen, berarti uang transportnya itu nggak dikurangi 1 hari. Nah terus selain gratis, terus dapat uang, perlengkapan juga disediain sama pihak penyelenggara. Bayangin, cuman mesin aja pokoknya yang kita nggak dapat dan memang harus beli sendiri. Kayak gunting, meteran, kain bakal, terus jarum-jaruman itu, terus pokoknya segala ladder-laddernya, kertas-kertasnya, bukunya, semua itu dikasih sama pihak penyelenggara. Aku sih bersyukur banget ya. Kayaknya kita tuh udah dikasih kursus menjahit, perlengkapannya dilengkapin, plus dapat uang pula. Jadinya kayaknya oh my god, ini tuh kayak double bonus banget kan ya. Aku 2 kali ya ikut program kursus pemerintah yang menjahit ini. Yang pertama itu aku ikut yang tingkat pemula. Itu emang awal banget, cuman belajar 3 bulan itu emang bener-bener cuman belajar mengukur badan, terus belajar buat pola, terus belajar dayung mesin, belajar jahit yang lurus-lurus, belajar jahit resleting. Sampai di akhir itu barulah kita tuh belajar pecah pola. Pecah pola itu dalam arti kita tuh kayak dikasih bahan 1 orang kalau nggak salah 3 meteran gitu, kita disuruh buat baju sekaligus itu kayak baju untuk pas nanti di akhir perpisahannya gitulah, ala-ala perpisahan. Waktu itu kami emang buat kegiatan kayak perpisahannya gitu juga. Nah jadi seperti aku bilang, aku kan 2 kali ikut program ini gitu kan ya. Yang pertama itu yang tingkat pemula, yang kedua itu aku ikut yang tingkat mahir. Nah yang kedua itu aku emang karena udah pernah ikut yang pemula di situ, jadi kita tuh kayak masih ada kontaknya gitu loh di pihak penyelenggara yang SKB ini. Jadi kita dikontak lagi ke mereka, kita bersedia atau enggak ikut yang tingkat mahir ya. Aku jelas bersedia dong, karena kan kita pengen juga kan memperdalam ilmu. Dan yang awal kemarin yang masih tingkat pemula, aku kan emang belum yang terlalu ngerti-ngerti banget lah
menjahitnya masih sedikit banget emang sekarang juga masih sedikit gitu ilmunya. Nah terus ikutlah aku yang tingkat mahir ini. Nah di tingkat mahir ini barulah ini kayak seleksinya itu lebih dalam lagi gitu. Kenapa? Karena usianya itu ditentuin ternyata. Usianya itu batasnya dari 18 sampai 35 tahun. Di atas 35 itu udah nggak bisa lagi ikut kursus. Nah tapi karena si pihak penyelenggara ini tadi emang bener-bener bagus gitu kan ya, ada beberapa kalau nggak salah di tempat kami itu sekitar 3 atau 4 orang gitu kan ya, mereka tuh udah di atas 35 tapi masih pengen gitu loh bisa belajar jahit, bisa berharap bisa ikut kursus yang gratis ini. Karena kan kalau misalnya kostum tahu sendiri lah biayanya kan lumayan kan ya. Nah jadi pihak penyelenggara memperbolehkan mereka untuk ikut kursus, tapi dengan catatan mereka nggak dapat fasilitas kayak yang kami dapetin gitu. Karena kan emang kuotanya cuma sekian gitu kan ya, dan itu udah penuh. Jadi si ibu-ibu yang di atas 35 ini nggak bisa ngedapetin yang fasilitas yang kami dapetin. Nah, aku bersyukur banget ya, di yang kedua juga kita dapat uang, walaupun nggak sebanyak yang waktu pertama, cuman sekedar ya uang ini aja sih. Terus, oh ya, selain dapat fasilitas itu semua, kami juga dikasih sertifikat. Kalau untuk yang pemula itu sertifikatnya keluarnya itu cuman yang dari ini ya, dari pihak penyelenggara SKB itu aja. Aku lupa tadi aku cari sertifikatnya nggak dapat, padahal aku pengen nunjukin ini loh sertifikatnya gitu. Nah terus yang kedua, pas yang tingkat mahir itu barulah kita itu ikut ujian. Yang pertama itu nggak ada ujiannya guys, jadi yang kedua tuh ada ujiannya, kita ikut ujian. Nah sampai sekarang sertifikatnya emang belum keluar, tapi aku emang dari dulu nggak ngarepin si sertifikatnya sih. Emang itu butuh ya, kata guru kami juga butuh. Nanti kalau misalnya ada orang yang menjahit di kalian, terus kalian punya sertifikat, mereka kan jadi lebih yakin gitu kan ya. Iya sih benar, lebih yakin. Tapi ya menurut aku nih, mereka kan juga lihat kualitas menjahitnya kita juga kan ya. For your information, setelah aku ikut yang tingkat pemula itu 3 bulan programnya selesai, aku langsung beli mesin jahit kayak gini. Itu emang mesin jahit yang pemula kan, cocok banget lah ini untuk pemula, nggak yang terlalu apa ya, ribet ya. Karena kan kalau misalnya mesin yang high speed itu juga kecepatan. Kalau yang ini kan kita juga bisa belajar dayung. Pokoknya ini cocok banget lah untuk pemula, harganya juga terjangkau. Aku juga belinya nggak baru kok, aku belinya yang second, cuman harganya cuma sekitar 600 ribuan aja. Nah jadi segitu aja ceritaku tentang program menjahit gratis yang aku dapetin ini. Semoga ini menginspirasi kalian, bagi kalian yang emang pengen cari-cari program yang kayak aku, yang pengen jahit tapi nggak pengen ngeluarin duit gitu kan ya. Nah jadi bagi kalian yang pengen cari tempat menjahit yang gratis yang kayak aku gini, ya mungkin kalian bisa tanya-tanya kan di kota kalian. Nggak mungkin kan cuma di kotaku aja ini programnya adanya, karena ini emang dari pemerintah. Aku yakin harusnya sih di semua kota itu ada. Kalian bisa tanya-tanya ke LKP menjahit di daerah-daerah kalian. Kalian juga bisa tanya di kelurahan, di bagian kelurahan, atau kalian juga bisa tanya di dinas-dinas terkait gitu. Nah, jadi segitu aja video dari aku. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, bagi kalian yang penasaran sama karya-karya aku, udah ada beberapa orang yang ngejahit baju, terus aku buat foto gitu kan, biar orang tuh tahu sih kalau misalnya mau order ke aku itu kayak gimana. Ada juga kan referensinya. Kalian bisa follow @haulagallery, nanti aku taruh di bawah sini. Aku juga ada ngeridiin baju atau mukena karena aku suka sih jahitin mukena, karena itu paling gampang kan mukena kan ya. Aku jual juga, ada juga di situ di Instagram. Pokoknya kalian follow aja Haula Gallery.